Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini dari kelompok 9 kelas K Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang apa sih alasan penghapusan pidana dan apa aja dari alasan penghapusan pidana itu. Nah, pasti dari kalian di sini belum banyak mengetahui tentang materi alasan penghapusan pidana. Maka dari itu, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan lebih lanjut tentang alasan penghapusan pidana itu sendiri. Tapi kita harus kenalan dulu nih dari anggota kelompok 9 siapa aja isinya biar nanti kita pas presentasi kalian semua kenal dari anggota kelompok kami. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Muhammad Arik Zakwan, lalu yang kedua ada saya sendiri Nikita Desi Duati, lalu yang ketiga ada Azalia Anggita Zahra, dan yang keempat ada Dendirian. Nah, kalian harus tontonin terus ya presentasi kami. Sebelum kita masuk ke materi alasan penghapusan pidana, sebaiknya kita memahami dulu apa sih pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Nah, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perintah dan larangan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya sebagai warga negara yang dibuat oleh lembaga yang berwenang serta memiliki sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Lalu apa sih fungsi dan tujuan dibuatnya dari hukum pidana itu? Yaitu untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya ada alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya telah memenuhi dari rumusan delik tetapi tidak dipidana. Alasan penghapusan pidana ini diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus dikarenakan adanya sebuah ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan dari pembuat. Jadi, dalam hal tersebut, hak melakukan penuntutan dari jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Kemudian ada 3 asas alasan penghapusan pidana. Yang pertama, asas subsidiaritas, merupakan adanya benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. Yang kedua, ada asas proporsionalitas, merupakan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada asas culpa in causa, merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil resiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya, ada alasan-alasan penghapusan pidana di dalam KUHP. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana, Ahmad Suma memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana yang dibedakan menjadi: yang pertama ada alasan pembenar, merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yang kedua, alasan pemaaf, merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap perbuatan pidana. Tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Selanjutnya, MVT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengemukakan bahwa apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-alasan tersebut masuk ke dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain. Yang pertama ada alasan penghapus pidana tidak mampu bertanggung jawab. Dalam pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya atau terganggu karena sakit.
Selanjutnya, yang kedua itu ada daya paksa atau overmatch. Di dalam pasal 48 KUHP, tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Dalam daya paksa dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama ada vis absoluta atau paksaan absolut, disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan. Yang kedua itu ada vis compulsiva, yang artinya atau paksaan relatif. Paksaan itu dapat ditahan, tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pembelaan darurat atau nuklir. Di dalam pasal 49 ayat 1 itu berbunyi, tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga. Menurut oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatannya itu dari seseorang yang main hakim sendiri. Tetapi dalam hal syarat-syarat seperti itu tersebut, dalam pasal 49, maka perbuatannya itu dianggap tidak melawan hukum. Menjalankan peraturan perundang-undangan, pasal 50 KUHP. Pasal 50 berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum. Dalam hal ini, terdapat di mana ada perbenturan antara kewajiban di mana dengan kewajiban hukum lainnya. Artinya, bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya dalam melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan. Melaksanakan perintah jabatan pada pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP. Pasal 51 ayat 1 dikatakan, tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Alasan penghapus pidana yang ada di luar KUHP. Yang pertama, hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya. Tukre. 2. Hak yang timbul dari pekerjaan, berospre. Seorang dokter, apoteker, bidan, dan penyelidik ilmiah, vivisekti. 3. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan, consent of the victim. 4. Mewakili urusan orang lain, zakwarneming. 5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang material. 6. Tidak adanya kesalahan sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.